Gitu. Istri saya itu kemanapun saya pergi itu selalu nanya mau ngapain, kemana. Di tempat kerja prestasinya kurang bagus, jadi lagi agak karirnya kurang kurang memihak lah, kurang dapat dari fortuna. Semua yang dia ceritakan penuh masalah, sampai dia juga mengalami sakit yang menaun dia, sehingga kadang-kadang masuk kerja, libur, cuti, dan seterusnya. Gitu. Dalam 1 jam dia bertemu sama Hendrik, itu ceritanya penuh dengan masalah. Lalu si Hendrik cerita juga, kok begitu, kenapa Bu? Kenapa John? Ya saya nggak tahu gitu ya. Kalau kamu gimana Bu? Saya alhamdulillah sih, meskipun dari bekerja di tempat yang sederhana dengan gaji yang sederhana gitu kan, tapi alhamdulillah istri saya mendukung karir saya, istri saya selalu welcome gitu ya teh. Kemudian juga pengertian, kalau pulang saya dipijitin sama istri dan sebagainya. Anak saya juga ceria segala macam. Terus gimana? Saya pengen seperti kamu gitu kan. Lalu si John, si Hendrik ini ngajak, itu ceritanya di luar negeri ya. Jadi si Hendrik ini ngajak si John di sebuah tempat, namanya di pinggiran Australia, namanya Wall Street, tempat Wall Street. Jadi dia bilang gini, John bilang, inilah tempat di mana orang-orang tidak punya masalah di sini. Bingung dia. Di sini orang tenang dan tidak punya masalah sedikit pun. Kira-kira apa itu Bu, tempat ini? Ada yang tahu? Ya, tempat itu adalah pemakaman. Diajak dia ke tempat pemakaman. Nah, orang-orang di sinilah yang tidak punya masalah. Di mana? Di dunia. Ya. Jadi selama kita hidup di dunia, selama napas masih beredar di dalam kerongkongan kita, maka masalah itu tidak akan pernah berhenti. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sih sebenarnya gampang, tidak akan menguji satu masalah, satu persoalan yang kita tidak sanggup menguji. Di antara kita di sini, saya sama Kang Dena sama yang lain di sini, ada pengangguran, ada tukang ojek, ada yang lain-lain. Secara logika, anak 3, anak 4, anak 2, penghasilan kecil, tapi sampai sekarang kita hidup aja. Ada aja rezekinya gitu ya. Saya punya kakak kandung, itu lebih dari 30 tahun nganggur, ya. Tapi anak cucu hidup luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin di forum ini ya kita merefleksi diri. Nah, gitu. Jadi ada yang ingin saya sentuh sedikit di dalam forum ini, yaitu apa? Kita belum pernah mencoba untuk yang namanya sebutlah bahasanya muhasabah diri. Kalau misalnya saya tanya begini, ada yang tahu nggak kalau tahun Islam ini tahun berapa? 1440.000, Kang Yogi luar biasa. Kalau tahun Masehinya 2025, kita hafal betul. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di beberapa literasi, ya di beberapa literasi itu perubahan-perubahan itu dilakukan banyak di tahun Islam. Gitu. Kemarin kita di 1446 Hijriah memasuki 1447 Hijriah. Pernahkah kita ya mengevaluasi diri kita? Pernahkah kita ya memuasabahi diri kita, bukan orang lain? Jadi baru kemarin, mudah-mudahan yang di luar kedengeran ya. Jadi kita baru kemarin sebenarnya memperingati tahun baru Islam. Nah,
Saya tidak ingin melambatkan pembicaraan, akan cepat aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 2024, 2025, 14, 46, 14, 47, ya, tahun Hijriah yang lalu dengan tahun Hijriah yang sekarang. Udahlah, kita nih pertemuan ini kita anggap tahun baru. Kita gulung, kita tutup, gitu kan? Fase-fase kita, ya, untuk kita buka lembaran baru di sini. Karena hidayah itu adalah hari ini. Makanya saya lihat hari ini yang hadir, ya, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri silaturahim. Dan silaturahim ini dijanjikan oleh Allah. Pertama apa? Rezekinya akan terus bertambah, ya kan? Umurnya akan ditambahkan. Amin. Wajahnya akan ditambah cantik buat perempuan. Laki-laki akan ditambah gantengkan, ya. Saya punya guru Pak Putut itu, ya, Pak Putut ini coba sering menghadiri silaturahim, ya. Karena putih tetap putih, ya. Karena apa? Beliau sudah meninggalkan dunia hitam, gitu. Ya, hadir terus sampai sekarang kayaknya dari kita zaman SMP beliau segini-gini aja, ya. Benar nggak? Pak, giginya masih utuh, Pak? Giginya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, apa karena beliau nikah sama orang yang lebih muda, gitu ya? Nah, kita colek Pak Agus. Ya, jadi kita ganti lembaran yang baru. Saya ingin menyampaikan 3 saja, ya. 3 di forum ini. Yang pertama di tahun baru itu, ya. Tadi di awal ayat saya menyampaikan surat Al-Tahrim. Ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa artinya? Ada yang tahu? Mana Ustaz Jogin? Hai orang-orang yang beriman, gitu kan? Taubatlah engkau dengan taubat yang sebenar-benar. Bapak Ibu sekalian, tadi dibacain salah satu acara, Agus nanya ke saya, ya, itu bibit udah meninggal. Iya Gus, baru tahu. Padahal udah hampir 4 tahun yang lalu, ya, bibit itu. Terus kemarin saudara kita siapa yang baru meninggal tuh, yang Dena posting? Rahmelia. Siapa? Oh iya benar. Rahmelia, Masya Allah, itu juga teman kita juga, teman dekat banget. Jadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini adalah bertaubat itu sama dengan mereformasi diri, sama dengan melakukan perubahan diri. Bapak Ibu sekalian, yang tidak melakukan itu, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Apa konsepnya? Mari kita bermuhasabah diri. Mari kita introspeksi. Udah kita ini nggak usah mikirin hal-hal yang lain dulu nih. Gitu. Karena hari ini itu adalah ya hari ini. Hari esok ada nggak? Ada. Nggak ada hari esok. Yang ada aja hari ini. Ketika kita bertemu dengan hari esok, nggak ketemu. Ya hari ini juga ketemunya. Tidak ada hari kemarin dan tidak ada hari esok. Ya ada hari ini. Itu sebenarnya konsep masa depan. Sehingga kalau kita ingin melakukan kebaikan, jangan kita pernah menunda-nunda kebaikan untuk besok. Sesungguhnya tidak. Yang dimaksud hari esok itu apa? Hari akhirat. Itu sebenarnya konsepnya. Ya. Dan ketika kita ingin bermuhasabah diri, jangan kita memuhasabahi orang lain. Si Anu begini, si Anu masih begini, nanti. Jangan pernah kita ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, saya tidak ingin menakut-nakuti. Kita pulang dari sini belum tentu juga kita besok masih apa? Hidup. Masih hidup. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Hatta itu malaikat pencabut nyawa pun itu akan apa? Mati. Malaikat pencabut nyawa itu mati terakhir dia. Dan ternyata rasanya sakratul maut itu, Masya Allah. Jadi konon Imam Ghazali menggambarkan, mengkiaskan. Jadi kalau ibu punya silat baru, ya kan, kemudian ibu mengiris-iris mengiris-iris kulit ibu tuh. Di sini ada nggak yang pernah dibekam pakai silat? Kalau saya dibekam pakai silat, nggak mau pakai jarum. Itu benar-benar di belakang kita di sini diiris-iris. Itu lebih sakit sakratul maut daripada
Namanya sayap-sayap pakai surat. Ya. Jadi pertama Bu, evaluasi diri, ya kan? Kemudian sama dengan introspeksi diri. Jadi di sini kalau ada yang punya pembukuan 2024, pembukuan 2025, itu tutup buku selesai. Rugi apa laba? Kita evaluasi. Apa marketing yang kurang dan sebagainya. Termasuk juga pembagian rapot. Nih, Teh Santi masih ngajar ya Teh? Nah itu luar biasa. Pasti dia mengevaluasi. Gak mungkin juga metode mengajarnya sama. Soalnya sekarang udah muncul lagi metode mengajar dengan deep learning ya. Muncul lagi yang terbaru. Kemarin Deep learning. Merdeka. Oh, Luar biasa. Kalau Pak Putut mah udah di luar deep learning, di luar kurikulum merdeka. Dia mah ada sangat-sangat merdeka luar biasa. Ngapain aja bebas gitu kan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan Bu, tapi saya hadisnya agak lupa, tapi saya terjemahkan dulu. Bahwa seseorang itu meninggal. Sekali lagi nih ya, saya ingatkan buat diri saya sendiri nih. Kalau bermanfaat, munduran ya. seseorang itu meninggal. Nah meninggal juga saya kata nih, bukan ibu-ibu aja, bukan kayak kakek, tapi masih kecil, masih muda ya. Seseorang itu meninggal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, berdasarkan kebiasaannya. Hati-hati. Saya punya teman wakil bupati saya Rambus, ya saya kasih sebut nama. Usianya 74, ya. Dia pembina DKM. Ya silakan Bu, silakan. Sini. Sini, geser lagi. Geser lagi. Sampai di mana tadi? Hah? Wakil Bupati Serang. Itu setiap minggu ya. PSD setiap minggu usia 74 tahun. Pengurus mainnya motor. Nggak tanggung-tanggung dia ngomong orangnya itu bisa ke Palembang, bisa ke Padang, ke touring. Abis touring tuh ya masih pun capek, masih sempet main gaple. Saya nggak tahu itu dia aktivitas masjidnya itu di mana dan kapan ya. Ya ini mas pengetahuan saya, karena saya juga kebetulan dekat sama beliau. Pernah mengikuti touring 1 kali, begitu saya nggak kuat, masuk angin. Tapi dia 74. Besok tanggal 2 touring. Nauzubillah ya, dilalanya Allah memanggil. Allah memanggil, posisi mayitnya dalam keadaan iya, dan ketika dia giniin balik lagi. Ketika diginiin balik lagi, akhirnya kita. Ya. Itu baru satu teman saya. Teman saya yang lain, mohon maaf nih, ada lagi dia senang banget ya main burung. Ya, ketika lagi begini ini enggak. Ada teman yang lain lagi senangnya karaokean. Pokoknya yang kita senangi itu, yang kebiasaan yang kita lakukan itu, ya, insya Allah itu yang bakal membersamai kematian kita. Ya, na'udzubillah min. Ibu suka ibu suka memarahi bapaknya kalau pulang. Ya saya ini membawa anak ibu. Ada di sini mah ibu-ibu yang soleh semua. Ya kan? Itu kalau ibu lagi benci sama suami, lagi memarahi suami, ya itu suami dalam keadaan tidak ridho. Ibunya meninggal, udah selesai. Jadi ibu puasa, zakat, sholat, tapi sama suami itu durhaka, sama suami benci, sama suami tidak hormat. Meskipun ibu dari latar belakang orang kaya, udah selesai. Gitu. Jadi bagi yang punya suami, beruntunglah. Kenapa? Karena itu tiket masuk surga. Amin. Ya, kalau ada yang lewat nih, saya mau lewat biar nanti konsentrasi nih. Atau ditahan dulu ya.
Jadi biar kita mendapatkan minimal satu ayat dari kitab ulang dari sini. Jadi tadi Bu, evaluasi pertama kita di perspektif tahun baru itu ada apa tadi? Apa tadi? Apa yang harus kita lakukan pada posisi tahun baru ini? Mengevaluasi diri, muhasabah. Muhasabah diri. Itu aja. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Ibu banyak dosanya, ya. Saya banyak dosanya, Kang Ruli banyak dosanya, Kang Agus banyak dosanya, jadi semuanya. Datang dengan keinginan bertobat pada Allah meskipun dosanya sepenuh langit dan bumi, itu akan Allah nolkan sama sekali. Karena sifat Allah yang maha Rahman dan Rahim dan menerima pintu taubat. Yang kedua, saya persingkat aja nih. Yang kedua, perbanyaklah dalam perspektif tahun ini, ya, dalam perspektif tahun ini ya, itu pastabikul khairat. Apa pastabikul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya bicara tahun ini, ya, kenapa? Ini tahun-tahun di mana kita mengalami cobaan fitnah demikian banyak, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ya. Waktu begitu cepat. Ya. Kita merasakan juga bumi rasanya semakin panas. Jadi ada 10 yang akan ada perubahan di muka bumi ini. Saya nggak banyak seperti salah satunya. Sebentar lagi kutub utara itu yang es, kutub es itu udah perlahan-lahan mau mencair, makanya hawanya nih semakin panas. Ya. Yang kedua, nah ini saya nyebutkan mungkin 1 atau 2 ini. Yang kedua itu nanti kita akan kehilangan yang namanya air minum. Nanti air minum ini akan langka. Kenapa? Ya karena hutan kita, sungai kita dicemarin segala macam. Ya. Dan yang lucunya Indonesia itu kaya, ya kan? Indonesia itu penuh dengan dinamika kekayaannya. Air minum ini beli. Coba kita evaluasi. Air minum ini kita beli. Bahkan kalau kita ngambil air yang lain, rasanya kita nggak percaya. Air di sumur kita kadang-kadang kita nggak percaya untuk diminum. Bayangkan negeri yang kaya ini kita apa-apa beli, terutama air minum ini. Yaitu beberapa. Makanya saya mau bersabar. Di ruangan ini memang terasa panas, tapi insya Allah panas keringat saya yang keluar itu nanti akan menjadi catatan kebaikan kita ya kan. Amin ya Rabbal. Nikmatin aja. Kalau ada yang kira-kira bau keringat, cuekin aja, semprot kasih minyak wangi, nggak apa-apa. Gitu, biasa aja lah. Karena masih ada yang lebih bau lagi di luar sana gitu kan. Ya. Ayatnya apa? Ayatnya surat Al-Asri, wal asri. Jadi pas tabiqat itu ayatnya wal asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Apa artinya? Demi masa. Jadi Allah itu kalau sudah bersumpah demi masa, Masya Allah. Ya, teman saya kemarin yang suka berdebat sama saya, dia pro pemerintah, saya ke pro masyarakat, meninggal usianya baru 35 tahun, Bos. Hebat tuh, merasa hebat, meninggal. Saya punya anak kayaknya kemarin masih kecil ya, SD, SMP, sekarang udah kuliah semester 9, kuliah semester 4, udah pada besar semua. Saya sama Kang Ruli ini wajahnya beda banget. Saya kenal sama Kang Ruli itu wajah kecil dulu, suka ketawa-ketawa, rambutnya keriting, masih kecil ya. Keriting beliau rambutnya. Sekarang udah kayak begini, udah beda banget. Padahal rasanya baru kemarin. Dan yang lebih lucu, jiwa-jiwa kita meskipun kadang-kadang sudah tua dan terpenting, tapi merasa kayak jiwa-jiwa kita kayak masih SMP, masih muda gitu loh. Karena yang berubah sebenarnya apa? Struktur casing kita aja. Dulu Kang Agus ini, ya, saya di sini nih, waduh udah kayak rumah sendiri kalau sama Kang Agus. Makan, minum segala macam di sini semua. Barang Kang Agus sudah pindah, saya kehilangan. Saya tanya, anaknya udah 3 ya Kang? Luar biasa. Ibu mau tahu nggak anak saya berapa? Anak saya 12 tuh.
Teh Santi tahu dia. Abrak-abrak, ya. Tapi apa ya? Ya alhamdulillah ada aja Bu rezekinya. Ya minimal ceramah ini dapat honor 5 juta. Kan jadi alhamdulillah kan apa namanya berkah anak gitu loh. Namanya. Bercanda itu Kang Ruli. Tapi jangan dianggap nggak serius gitu. Ya. Ya. Demi masa Bu ya. Demi masa. Ibu jangan main-main dengan masa. Masa itu adalah perhelatan waktu kita, detik per detik. Makanya saya punya filosofi setiap detik bermanfaat. Gitu. Nah, di dalam ayat wal asri itu, wal asri innal insana, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bu, manusia itu sebenarnya kenapa? Ya kadang-kadang kita mengeluh, padahal kita masih punya duit. Kadang-kadang kita menangis, padahal kita masih diberikan kesehatan. Kita mengeluhkan, oh tetangga kita begini, oh begini, oh begini, oh kita nggak punya ini tuh. Diciptakan manusia itu dengan rasa keluh kesah yang luar biasa. Kurang apa? Kurang rasa bersyukur. Padahal kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang beriman itu ketika dia bersyukur, maka Allah akan timpahkan nikmat. Bu, jangan nyari yang tiada, nyari yang ada, nikmatin. Ini saya dapat kue, masya Allah. Wah, kok nggak ada kue ini? Jangan, ini nikmatin banyak. Kita, rumah tangga kita, istri kita segini, wajahnya begini. Syukuri Bu, syukur, ya kan? Kita punya suami kita, ya namanya udah tua kan emang nggak ganteng ya Bu ya. Itu makanya yang paling awet itu punya suami jelek sama punya istri jelek. Awet Bu, ya awet jeleknya dia. Coba kalau yang punya cantik, ya cantik masih awal-awal tapi lama-lama jadi semuanya disyukurin. Ya punya istri ya cerewet dikit nggak apa-apa demi kebaikan, syukuri, gitu kan. Punya istri yang suka mengingatkan dan seterusnya, jadi syukuri. Dan ketika Allah ya mengatakan bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Tapi kata Kang Ruli, wah nanti kalau saya punya disyukuri punya istri satu, nanti nambah jadi istrinya dua. Enggak juga sih. Ya, udah disisipin tuh ke Hesti ya. Ya. Ya, Bu. Jadi kita semua dalam kerugian. Makanya saya di sini, mohon maaf ya. Saya bilang sama Teh siapa? Saidah. Teh Saidah, saya nggak pantas bicara di sini. Sama Kang Ruli juga gitu. Karena saya masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Tapi ternyata memang kita ceritakan semuanya tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Semua. Hanya nih apa nih? Hanya Allah sedang menutupi aib kita aja. Ditutup aib kita ini. Dan ketika ditutup itu jangan dicerita-ceritakan. Misalnya gini, dulu gua waktu masih muda tuh suka mabuk. Bangga gitu dulu kejelekannya diungkapin. Padahal nggak usah cerita. Dulu gua suka main di sini, suka begini. Dulu gua punya pacar 21. Gitu. Yang satu begadang, satu begini. Jadi hal-hal yang buruk yang orang lain tidak tahu terhadap kita. Itu Allah menutupi aib-aib itu sudah bersyukur. Tahyar. Nah, lalu demi masa kemudian apa? Kita orang merugi kecuali apa? Lanjutannya surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu. Masih mudanya ya. Iya tahu. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu. Ya. Makanya harusnya kacanya dibuka ini. Biar yang ngerokok-ngerokok pada kedengeran. Kedengeran ya, Bos? Dengeran nggak? Alhamdulillah. Kita harus baik sangka. Baik sangka emang harus dulu. Jadi, Bu, kalau kita bertanya tentang diri kita, di situ dikategorikan kecuali yang beruntung tadi itu orang-orang yang beriman. Yang beriman apa sih? Maksudnya? Iman itu bukan sekedar percaya tapi yakin. Yakin nggak dengan hari akhirat? Yakin nggak bahwa dengan kematian? Yakin nggak bahwa kita ini lama-lama sehebat apapun kita akan mengalami apa? Yang namanya tua. Jadi siklusnya itu lahir, kecil, muda, terus menikah, bekerja, lama-lama jadi
tua dan meninggal. Ya itu. Jadi termasuk kepada kepercayaan kita kepada yang gaib. Ya. Jadi nanti kita akan ngaji lagi khusus membahas tentang masalah kaitannya dengan kajian keimanan ini ya. Tapi saya ingin melewati ini. Tapi keimanan yang kita maksud adalah sederhana aja, rukun iman, rukun Islam itu kita mau dalami. Sampai saya mau nanya, mohon maaf nih. Sebenarnya tentang diri kita ini, ada yang tahu gak kita ini siapa? Diri kita ini siapa? Diri kita ini. Ada yang tahu? Contoh misalnya ya, Kang Yogi. Saya mau nanya, Kang Yogi datang ke sini itu siapa yang datang ke sini? Siapa yang datang ke sini? Jiwan. Kang Ruli kalau lagi sholat siapa yang sholat? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami tentang siapa diri kita, maka kita sebenarnya telah mengenal Allah. Yang ibu sedang pegang-pegang, yang sedang ibu makan tuh, yang makan tuh tes hati lagi makan. Itu bukan tes hati yang lagi makan sebenarnya. Ya, yang lagi sedang duduk di sini, ini yang kita semua ini, itu dalam konteks akad. Kita ini sebenarnya adalah apa? Itu Allah yang sedang makan itu. Yang menggerakkan beliau makan siapa? Oh banyak. Yang menggerakkan tadi bahasa apa namanya kesana kesini tadi ke siapa? Jadi kita ini adalah makhluk religiusitas yang memang sebenarnya kita ini apa? Kita ini titisan Allah. Kenapa? Karena ketika kita lahir, Allah tuh udah nanya, kamu mau lahir ya? Iya. Kamu lihat ya bahwa aku adalah Tuhan kamu. Iya, saya yakin bahwa itu adalah Tuhanku ya. Jadi kita ini adalah ruh atau bagian daripada ruh Allah. Makanya kita senang makhluk yang religi. Kita ini masuk yang religi. Ketika kita disentuh dengan nilai-nilai keagamaan, itu kita. Makanya kita tidak bisa berbuat sombong. Saya yang mungkin itu Allah yang Allah. Yang menggerakkan saya ini adalah Allah. Gitu. Semuanya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan sampai pada fase di mana kita lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang beriman itu manakala ya, orang-orang beriman itu menjadi tenang hatinya manakala dia mengingat Allah. Dan kata Allah gitu. Dan ingatlah sampai gitu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Jadi ketika kita tidak ada Allah dalam hati kita, maka kita termasuk orang yang bakal resah. Bu, Bapak Ibu sekalian nih, teman-teman sekalian, kalau berzikir itu kemana? Coba, ini pelajaran yang sederhana aja. Kadang-kadang kita salah, makanya nggak berdampak. Hati kita mati. Jadi kalau kita berzikir, Bapak Ibu sekalian, arahkanlah kepada hati kita. Jadi la ilaha itu ada di mana? Boleh ada yang tahu? Ada yang ngasih tahu? Hati kita ada di mana? Hati kita itu ada 2 jari di bawah puting kita. Jadi kalau maaf yang punya puting bukan hanya perempuan ya, tapi laki-laki ya. Di bawah puting kita taruh di bawahnya 2, itulah hati kita. Makanya kalau kita berzikir, keraskan di situ. Makanya ada orang-orang yang jangan dihina kalau la ilaha illallah. Sebenarnya dia ingin membangunkan hati kita yang tidur. Hati kita ini terlalu banyak tidur. Lupa akan Allah, dikasih kenikmatan lupa, malah ada orang dikasih kenikmatan dibuat maksiat. Dapat gaji gede segala macam, main judi, main pinjol, gajinya gede, gajinya gede ya, nanti sisihkan duit itu. Dikasih istri cantik, tapi istrinya aniaya. Dikasih anak sehat, anaknya diomelin. Kita banyak tidak hati kita banyak mati. Nah, siapa yang orang yang beruntung? Tadi setelah orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saya tidak punya kewenangan di sini ngasih hidayah, nggak ada. Saya hanya menyampaikan aja. Iya. Oh, nanti saya melihat lah, ini si Arno udah gue kasih nasihat begini. Nah, itu bukan kenawan kita. Allah menilai kita by proses bukan by hasil. Jadi kalau hidayah itu Allah yang kasih. Tapi apa? Hidayah harus kita jemput. Ini kebaikan. Mau kapan lagi kita udah setua ini, ya?
tidak mendapatkan hidayah. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya. Mohon maaf misalnya ya, kalau sekedar nongkrong doang, ngabisin waktu, udah kita lebih baik mengaji sekali-kali lah mengaji. Ya sering lah mendatangi pengajian-pengajian, tilawah minimal sehari 2 lembar aja. Setiap sholat, kalau usaha bisa 2 lembar. Kalau ketemu 5 kali berarti berapa? Udah 10 lembar. 10 lembar itu biasanya berapa juz? 1 juz. Ya, biasanya. Kalau nggak kuat 2 lembar, 1 lembar sehari aja. Kalau nggak kuat berapa? 1 ayat, 2 ayat. Tapi saya sarankan membaca Quran sekarang jangan lihat dan baca gitu. Nah, jadi apa namanya? Wali kota ya. Betul, ntar dia mundur ke sini ke arah Bapak Ibu sekalian, siapa sih? teman-teman sekalian, kalian penting sekarang. Esi. Tadi Oh, deh. Jalan Permati ya. kita harus menjadi Jalan Hasan, Gang Hasan. di dalam Permati Gang Hasan. istiqomah dan kebaikan, Ini Gang istiqomah Hasan, kesabaran dan kebaikan gitu. Jadi emang rasanya Turun di enak banget Warkot, ini. jalan ke arah di Maaf ya, Pastim. maaf saya kasih tahu nih. Ntar ada Gang Hasan. Pasti di mana sih? Pintu maksiat mana yang sekarang ini Itu di mana ya? tidak bisa Nomi di mana ya? Nomi-nomi. ini nih. Depan. Bapak Ibu sekalian. Masih sini. Di Jalan sini Soekarno. semuanya bisa sumber maksiat. Saya buka Facebook ya. Yang ada bukannya berita tentang Ikasa dulu, tapi ada gambar orang lagi macam-macam. Kita nggak ngambil ini, tapi muncul. Buka lagi apa? TikTok. Sama yang muncul lagi. Sekarang Facebook lebih parah. Dulu dia tidak mengakses video pornografi. Sekarang dia bisa diakses dari video pornografi. Jadi di konten-konten komentarnya itu muncul. Keluar sendiri. Gitu. Jadi ini pintu-pintu maksiat ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Buka dong juga Facebooknya. seorang istri ya yang curhat di Facebooknya buka. medsos Facebooknya buka. dengan bahasa nggak nyebutin suaminya, nyebutin yang lainnya. Itu usahakan adulah hanya Jatuh kepada pecah. Allah. Ya, Ganti deh. hanya kepada Allah lah kita sebenarnya. Kayak nanya dong. Mohon maaf misalnya ya, nih Kang Agus sebagai contoh nih. Sekarang Kang Agus sudah nggak ada istrinya. Anak-anaknya udah pada besar. Itu sebenarnya intinya apa? Artinya yang teman sejati kita siapa nantinya? Cuma Allah aja. Kita punya suami bakal meninggal, kita punya istri bakal meninggal. Tapi Bang Agus siapa? Kalau ngasih umur panjang, ya alhamdulillah. Biasanya yang meninggal siapa dulu? Ya, suami dulu. Kenapa suami banyak meninggal? Karena suami itu sebenarnya banyak stresnya, cuma nggak pernah ceritain sama istri. Yang hebatnya kalau istri ini dia tahan banting, gitu, kuat, gitu, udah terbiasa. Pak Allah menciptakan seperti itu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah tadi muhasabah diri dalam refleksi tahun baru. Yang kedua kita pastabikul khairat ya dengan tadi Paria Belani Sulat Asih. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah membangun kesadaran diri kita. Gitu aja. Bapak Ibu sekalian, kita ini ciptakan manusia ya. Kita ini bukanlah raga kita ini. Kita bukan emosi. Kita bukan pemarah. Kita juga bukan pendendam. Kita juga bukan orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran. Tapi Allah ciptakan diri kita dengan penuh apa? Dengan penuh dengan penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita manfaatkan diri kita untuk marah-marah sama orang lain. Jangan kita tersinggung kalau orang marahin kita. Biasa aja. Jadi orang kalau ngomongin kita, ya itu investasi buat kita. Ya. Dosa kita berkurang, dosa dia bertambah. Lalu bagaimana kalau dosa dia dosa dia awalnya gini. Kalau saya diomongin orang nih, maka yang ngomongin itu ada apa? Pahalanya dia pindah ke dia. Kalau pahalanya dia udah habis gimana? Dosa kita pindah ke dia. Itu luar biasa. Makanya kalau ada yang ngomongin kita, kasih hadiah. Kasih hadiah. Dia terus. Kan kita kasih hadiah kalau kita dapat pahala gratis mengalir. Gitu. Jadi banyak-banyaklah sama orang yang ngomongin kita kasih hadiah. Nah, dalam perspektif ini saya ingin menyampaikan ya, kesadaran diri itu harus kita bangun apa? Karena kita ini semakin lama pada posisi semakin payah, semakin lemah. Dulu kita masih bisa nih, masih bisa lari sekian lama. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang membuat kita kemudian akhirnya apa? Muncul kesadaran diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa apa-apa.
Di antara kita mungkin di sini ada yang sudah sakit, ya sudah ada yang stroke dini dan sebagainya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam perspektif hari ini buat saya pribadi dan kalau mau bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf dan walau alam bisawab kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu memang datangnya dari saya pribadi, kesalahan saya pribadi. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Tosya, Masya Allah, tausiahnya semoga bermanfaat bagi teman-teman